Ketua di Aula Seni Pedang. Gedung Jianwu berdiri di sebelah tenggara Aula Seni Pedang, tampak seperti menara dengan 4 sudut terbang miring seperti pedang yang mengarah ke langit. Ada 4 lantai di Gedung Jianwu. Lantai pertama berisi teknik seni bela diri tingkat manusia kualitas bawah. Tingkatan kedua berisi teknik seni bela diri tingkat manusia kualitas menengah. Tingkatan ketiga adalah teknik seni bela diri tingkat manusia kualitas atas. Tingkatan 4 berisi teknik seni bela diri tingkat manusia kualitas super. Lantai pertama dapat dimasuki sesuka hati. Lantai kedua membutuhkan tingkat ke-7 alam energi darah untuk masuk secara gratis. Jika tidak, kamu harus menghabiskan 1000 uang giok putih untuk membeli kualifikasi. Lantai 3 membutuhkan tingkatan ke-8 alam energi darah untuk masuk secara gratis. Jika tidak, kamu harus menghabiskan 5000 uang giok putih untuk membeli kualifikasi. Lantai 4 membutuhkan tingkat ke-9 alam energi darah. Jika tidak, kamu harus menghabiskan 10.000 koin uang giok putih untuk membeli kualifikasi. Ketika Carson Chen mengetahuinya, dia terdiam. Uang dan uang. Memikirkan uang membuatku gila. Carson Chen menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya apakah pendiri Akademi Seni Bela Diri Seven Glory adalah seorang penggila uang dan merasa bahwa dia sedang berusaha menghasilkan uang. Benar saja. Kamu harus cukup kuat untuk menghasilkan lebih banyak uang. Carson Chen mengungkapkan identitasnya sebagai murid baru dan dia akan memiliki kesempatan bebas untuk memasuki lantai 2. Kamu dapat memilih teknik dan seni bela diri, lalu beritahu aku setelah kamu memilih, kata pengurus yang mengelola Gedung Jianwu. Teknik di Gedung Jianwu, selain di lantai 1, lantai 2, 3 dan 4, hanya diberi nama dan perkenalan singkat. Jadi dia hanya bisa mencari penjelasan dari pengurus dan barulah mendapatkan catatan serta juga mencegah ada orang yang berlama-lama di sini dan ingatannya bisa menghafal lebih banyak seni bela diri. Carson Chen naik ke lantai 2. Di lantai ini terdapat orang lain, terutama tingkatan ke-7 alam energi darah. Ada juga tingkatan ke-6 alam energi darah yang sama dengan miliknya. Rak buku 3 sisi, dengan catatan buku di atasnya, dengan nama dan perkenalan. Satu sisi adalah metode kultivasi energi darah, satu sisi adalah teknik pedang dan sisi lainnya adalah metode tubuh dan gerak kaki. Ada 43 metode kultivasi energi darah dan 62 teknik pedang serta hanya 15 teknik untuk gerak tubuh dan kaki. Di antara teknik, tidak ada teknik harimau ganas keluarga Chen, itu adalah teknik khusus keluarga Chen, yang tidak disebar. Sekilas, Carson Chen tidak berhenti pada teknik, tetapi melihat teknik pedangnya. Teknik pedang cahaya emas, teknik pedang aliran air, teknik pedang bintang, teknik pedang mengejar angin. Di bawah nama teknik pedang, ada pengantar teknik pedang, seperti teknik pedang cahaya emas, di mana cahaya keemasan pedang itu menyilaukan, sehingga sulit untuk melihatnya secara langsung, seperti teknik pedang aliran air, pedang itu seperti air yang mengalir dan sebagainya. Pemilihan teknik pedang perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pedang yang kamu gunakan dan kebiasaan menggunakannya. Hanya dapat memilih asal tanpa bisa mencobanya, jadi harus melihatnya dengan jelas, mana yang cocok untuk Carson Chen. Ilmu pedang kualitas menengah yang dipraktekkan oleh Chelsea Chen adalah teknik pedang Kyushui yang juga terdapat di aula keluarga, tapi sekarang yang dia pelajari adalah teknik pedang kualitas atas yang lebih kuat. Aku sekarang memiliki teknik pedang belah sinar dan cahaya langit bayangan awan. Tampaknya ada hubungan antara keduanya, tetapi dirinya tidak dapat menemukan petunjuk. Jadi lebih baik fokus pada teknik pedang baru, kesampingkan kemiripan keduanya terlebih dahulu. Sambil melihat, Carson Chen sambil berpikir. Membaca buku demi buku, memeriksa pendahuluan dengan cermat, dibandingkan dan membuat pilihan akhir. Teknik pedang bintangi. Ada desas-desus bahwa orang yang mempraktikkannya di tahun-tahun awalnya. Hanya tahap pertama yang tidak lengkap, sehingga ditetapkan sebagai teknik pedang kualitas menengah.
Teknik pedang ini misterius dan tidak dapat diprediksi meskipun hanya memiliki satu tingkat. Dia melampaui banyak teknik pedang kualitas menengah yang menggunakan kekuatan terkuat dengan konsumsi paling sedikit serta harus memiliki pemahaman yang luar biasa dan kontrol yang kuat atas kekuatanmu sendiri untuk berlatih. Ingat, jangan memilih terlalu tinggi. Pemahaman luar biasa, kontrol kekuatan, ini saja, Carson Chen tidak lagi ragu-ragu. Gerakan badan dan kaki juga termasuk seni bela diri setelah Carson Chen membacanya. Meskipun dia tergoda, dia tidak dapat memilih kecuali dia membayarnya. Teknik langkah angin yang hampir memasuki tingkat unik, aku belum menggunakannya untuk saat ini, jadi aku tidak akan memilihnya untuk saat ini. Keluar dari tingkatan kedua. Sampah ini sepertinya memilih teknik pedang bintang. Tidak sadar diri. Hehe, bahkan kakak sepenguruan tertua di aula seni pedang saja gagal mempraktikkan teknik pedang bintang, apalagi hanya seorang pengecut. Benar-benar konyol. Semua orang di lantai 2 mengejek satu demi satu, apakah kamu sudah membuat pilihan? Pengurus gedung Jianwu di lantai pertama bertanya dengan santai. Teknik pedang bintang, Carson Chen merespons secara langsung. Teknik pedang bintang, tunggu sebentar. Pengurus mengangguk, lalu matanya melebar. Kamu memilih teknik pedang bintang? Iya, Carson Chen mengangguk. Aku menyarankan kamu untuk memilih yang lain meskipun pengenalan teknik pedang bintang sangat menarik, namun sangat sulit untuk dilatih. Sudah 10 tahun sejak seseorang berlatih hingga mencapai tingkat tinggi di aula seni pedang. Pengurus membujuknya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas kebaikan pengurus, tetapi aku ingin mencoba. Carson Chen bahkan lebih penasaran ketika mendengar ini. Apakah teknik pedang ini benar-benar sulit untuk dipraktikkan? Dalam 10 tahun di seluruh aula seni pedang, tidak ada yang bisa berlatih ke tingkat tinggi. Terserah kamu, jika kamu tidak mendengarkan nasihatnya, jangan menyesalinya. Pengurus itu menggelengkan kepalanya, mencarinya dan mengeluarkan sebuah buku tua tapi tercetak dengan baik, yang jarang dibaca. Ingat, teknik pedang ini tidak boleh disebar, dirusak dan harus dikembalikan dalam waktu setengah bulan. Jika tidak, harus membayar denda lebih dari 100.000 uang giok putih dan energi darah akan dihapuskan, lalu dikeluarkan dari Akademi Pencak Silat. Mengangguk, Carson Chen mengambil buku itu dan berjalan keluar dari menara Jianwu. Kabar tentang Carson Chen yang mengambil teknik pedang bintang sebagai pilihan dengan cepat menyebar, yang menimbulkan banyak diskusi. Di halaman Carson Chen, aku juga pernah mengambil teknik pedang bintang dan aku tidak mendapatkan apapun selama 1 bulan, Chelsea Chen berkata, tapi bakat kamu dalam latihan pedang masih lebih tinggi dariku. Mungkin itu akan berhasil. Aku akan mencobanya dulu. Carson Chen tertawa. Setelah Chelsea Chen pergi, Carson Chen mulai berlatih teknik pedang bintang. Ada sebanyak 14 pemandu untuk tahap pertama. Harus tahu bahwa teknik pedang kualitas menengah biasanya ada sekitar 11 atau 12 pemandu di tahap pertama, maksimal pun di 13, jarang ada yang di 14. Semakin banyak gerakan yang dipandu, semakin sulit untuk berlatih. Memegang pedang di tangan kanannya, dia melakukan tindakan panduan pertama dan segera mengayunkan pedang untuk bergerak. Gerakannya menjadi semakin sulit. Pada awalnya, hanya diperlukan mengayunkan pedang. Lambat laun, tidak hanya pedang yang harus akurat, tetapi juga penglihatan, sudut tubuh dan langkah kaki harus ada, untuk memandu energi darah seluruh tubuh bekerja dengan cara yang unik. Setelah 14 gerakan, kekuatan energi darah berubah 5 kali lipat, 3 kali lebih banyak dari belah sinar tanpa bayangan dan kontrolnya menjadi lebih sulit. Tidak heran dikatakan bahwa seseorang membutuhkan pemahaman dan kendali yang cukup atas tubuh untuk berkultivasi. Butuh 5 hari berturut-turut sebelum Carson Chen menemukan perasaan itu. Pada hari ke-7, 14 gerakan gaya membimbing dilakukan secara berurutan. Di bawah fluktuasi energi darah, ketika pedang ditarik, bilahnya tampak menghilang dan memadat menjadi bintang kecil, seolah-olah telah terjadi, baru saja memasuki dunia. Teknik pedang bintang tahap pertama, bintang keluar. Cahaya pedang dan cahaya bintang itu berkedip-kedip, mungkin karena kurangnya kemahiran, itu menghilang dalam sekejap mata. Pada hari ke-9,
ketika Carson Chen menggerakkan tubuhnya, gerakan energi darah berubah 5 kali dalam sekejap. Dengan satu ayunan pedang, bilahnya menghilang hanya menyisakan sedikit cahaya bintang, seperti bintang yang kesepian. Ketika cahaya bintang menghilang, ada lubar pedang di tiang pancang yang langsung menembus. Teknik pedang bintang tahap pertama keluar dan mencapai tingkat awal. Itu hanya menghabiskan 1/10 dari energi darahku saat melakukan tingkat awal sekali. Carson Chen sedikit terkejut. Kekuatan jurus barusan ini, yang mendekati tingkat sempurna 11 sinar tanpa bayangan. Dengan basis kultivasinya di tingkat ke-6, dia hanya bisa mengerahkan 4 kali belas sinar tanpa bayangan. Namun teknik pedang bintang ini memang bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat dengan konsumsi yang lebih sedikit. Pada hari ke-10, Carson Chen sedang berlatih seperti biasa, ketika tiba-tiba seseorang datang untuk memberitahunya dan kakak sepenguruan memanggilnya. Kakak sepenguruan, diulangi, mengambil pedang. Carson Chen meninggalkan halaman kecil. Akademi 7 Kecemerlangan memiliki 7 aula dan setiap aula memiliki ketua yang juga merupakan orang yang paling berkuasa di aula tersebut, dengan status dan kekuasaan yang besar. Carson Chen sudah tahu bahwa kakak sepenguruan aula seni pedang bernama Dixie Bai, penduduk asli super bela diri kota utama dan tampaknya adalah sepupu dari Kenny Bai. Namun, untuk menjadi kakak sepenguruan, kamu harus memiliki pikiran yang sangat terbuka. Carson Chen diam-diam berpikir. Ada aula di aula seni pedang, bernama Aula Percobaan Pedang dan Dixie Bai memanggil murid baru untuk berkumpul di sini. Dixie Bai mengenakan jubah pendek putih yang cocok untuknya. Dia memiliki sosok ramping dan pedang di punggungnya. Gagang yang terbuka sangat halus. Sepertinya diukir dari batu permata hijau tua. Sekilas bisa tahu itu nilainya luar biasa. Alisnya lurus seperti pedang dan matanya bersinar terang. Jika ada cahaya ilahi, sosok itu berdiri tegak dengan temperamen yang tajam dan terkendali. Berdiri di tengah keramaian, dia bisa langsung menjadi fokus, sangat menarik perhatian dan kesan pertama juga sangat bagus. Adik sepenguruan sekalian, aku pergi untuk pelatihan beberapa hari yang lalu, jadi tidak punya waktu untuk menyambut kalian dan aku benar-benar minta maaf, kata Dixie Bai dengan senyum di wajahnya. Matanya menyapu, membuat semua orang merasa bahwa dia sepertinya sedang menatapnya dan mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit tersanjung dan bersemangat. Sekarang, sebagai kakak sepenguruan aula seni pedang, aku mempersilakan semua junior untuk masuk. Mulai sekarang, kita adalah saudara yang seperti keluarga. Nada bicara Dixie Bai sangat fasih. Setelah berbicara, dia langsung mendapat dukungan dari banyak murid baru. Sebagai saudara dari aula seni pedang, kami menganjurkan persaingan, tetapi tidak boleh memiliki niat jahat. Dixie Bai melihat sekeliling dan melanjutkan, aku akan menghadiahkan bagi yang berperilaku baik dan begitu juga dengan sebaliknya. Siapa Carson Chen? Dixie Bai tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Serangkaian mata langsung tertuju pada wajah Carson Chen. Aku, Carson Chen maju beberapa langkah dengan ekspresi tenang. Aku dengar kamu adalah orang nomor 1 di pertarungan pahlawan di kota Fengwu dan kekuatanmu pasti tidak lemah, tapi kenapa kamu abstain dari pertempuran lapangan seni bela diri 8 Miles? Apakah kamu tahu bahwa kami aula seni pedang memenangkan 3 tempat teratas setiap tahunnya yang sangat terhormat, tetapi karena kamu, aula seni pedang tidak memiliki peluang untuk berada di 3 besar tahun ini. Nada bicara Dixie Bai agak tegas, jika kamu kalah, dapat dimengerti bahwa keterampilan kamu tidak sebaik yang lain, tetapi kamu abstain dari pertempuran, apa alasannya? Aku mengalami luka berat, tidak cocok untuk bertarung. Carson Chen tidak panik. Kakak sepenguruan, tidak peduli alasan yang dia katakan benar atau tidak, memang benar itu telah mempermalukan reputasi aula seni pedang. Dixie Bai tiba-tiba berkata, aku rasa dia harus dihukum. Benar, Denat, aku setuju. Segera, banyak orang mengikuti. Zeno LL, Kairos Chen dan lainnya mengerutkan kening, terlihat bahwa orang-orang ini menargetkan Carson Chen. Hanya bisa berharap kakak sepenguruan, Dixie Bai ini tidak memihak. Carson Chen, pergi dan dapatkan 10 ekor kalajengking, apakah kamu menerima hukuman ini? Dixie Bai tampak dingin dan serius.
Baik, Carson Chen tidak ragu. Bersambung. Bab 76 menantang Kenny Bai. Kalajengking adalah monster kategori 1 kualitas atas, hidup berkelompok dengan ekor duri yang sangat beracun. Tingkat ke-7 dan ke-8 alam energi darah bisa terbunuh jika mereka tidak hati-hati. Dicky Bai menghukum Carson Chen dengan menangkap 10 ekor kalajengking mantikor, yang berarti Carson Chen harus membunuh 10 mantikor, yang sangat berbahaya. Dicky Bai mengangguk diam-diam, melihat Carson Chen yang patuh pun berhasil mengejutkannya dan setelah kejadian ini, dia tidak akan lagi mempersulitnya. Kakak sepenguruan, kebetulan kamu ada di sini, jadi aku ingin mengundang kakak sepenguruan sebagai saksi. Carson Chen berkata tiba-tiba, matanya yang tenang meluncur seperti air dan jatuh ke wajah Kenny Bai. Aku ingin menantang Kenny Bai. Dicky Bai terkejut sesaat dan menatap Kenny Bai. Aku berperingkat sangat tinggi di kolam darah mendidih, jadi tidak heran kamu tergerak. Kenny Bai tersenyum dingin dan tatapan tegas melintas di matanya. Lupakan saja, aku akan memberimu kesempatan ini, cabut pedangmu. Dia benar-benar menantang tuan muda ketiga. Benar-benar tidak tahu diri. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Ada orang yang berbicara di sebelahnya. Kalau begitu, aku akan menjadi saksi. Ingat, sebagai murid aula seni pedang, kamu tidak boleh menyerang terlalu keras. Dicky Bai berkata dengan tenang. Kenny Bai menghunus pedangnya dari sarungnya. Cahaya pedang itu sedingin genangan air musim gugur. Itu adalah pedang besi berharga, bahkan pedang tingkat atas. Itu sedikit lebih baik daripada pedang besi berharga di tangan Carson Chen. Pedang panjang bergetar, cahaya pedang bergoyang, berubah menjadi lebih dari selusin titik penguat dalam sekejap dan titik-titik itu seperti semburan bintang yang bermekaran, mengganggu penglihatan mata, membuatnya sulit untuk membedakan mana yang asli. Kultivasi Kenny Bai adalah tingkatan ke-6 penuak alam energi darah dan fondasi teknik pedang yang dipraktikkan persis seperti teknik pedang bintang kecil dari keluarga Bai. Pedang itu seperti bintang yang bersinar, sulit untuk membedakan antara kenyataan dan memiliki daya tembus yang besar. Carson Chen menghunus pedangnya dan menebas, seolah-olah angin telah bertiup. Selusin cahaya bintang menghilang dan tenggorokan yang kusut dengan pedang berubah dalam sekejap, menusuk ringan ke arah dada kiri Kenny Bai. Kenny Bai mengayunkan pedangnya dengan cepat dan bilahnya tampak patah, berubah menjadi lebih banyak ledakan bintang di sekitar dadanya. Tanpa diduga, Carson Chen memutar pergelangan tangannya lagi dan pedang yang menusuk dada diubah menjadi tebasan, lalu menebas dada kanan Kenny Bai. Dalam sekejap, pedang di tangan Carson Chen berubah 3 kali berturut-turut. Kenny Bai tidak dapat bertahan melawannya. Kekuatan energi darah meledak, kakinya seolah melangkah pada bintang terbang dan kakinya cepat terbang kembali. Ini adalah seni bela diri tingkat manusia kualitas menengah. Tak disangka kamu memiliki beberapa keterampilan. Wajah Kenny Bai sedikit marah. Hari itu, Alvin Bai yang bergerak untuk mengajari Carson Chen, tetapi Chelsea Chen muncul. Oleh karena itu, Kenny Bai tidak tahu seperti apa kemampuan Carson Chen, apalagi lawannya dari kota Fengwu yang tidak ada bandingannya dengan kota utama martial super, yang membuatnya semakin meremehkannya, tapi tak disangka lawan akan memundurnya kembali dengan 1 pedang dan 3 perubahan. Putra ini sangat ahli dalam teknik pedang. Dicky Bai mengangkat alisnya dan berkata diam-diam, sangat terkejut. Apakah teknik pedang seseorang tinggi atau tidak, perubahan yang ditunjukkan pada 1 pedang dapat langsung tercermin. Praktisi pedang biasa selalu menusuk dengan pedang, sulit untuk melakukan perubahan di tengah jalan karena kecepatan pedang sangat cepat dan waktunya sangat singkat, sulit untuk diubah. Yang lebih ahli bisa berubah sekali di tengah tusukan pedang dan yang lebih ahli bisa berubah 2 kali di tengah tusukan pedang, menghitung tembakan dan berganti 3 kali dalam 1 pedang, seperti Carson Chen, Chelsea Chen dan Dicky Bai juga berada di level ini. Untuk mencapai hal tersebut, pertama-tama, seseorang harus unggul dalam penerapan kekuatannya sendiri, memiliki penguasaan pedang di tangan yang tinggi dan memiliki wawasan unik tentang teknik pedang, yang semuanya adalah sangat diperlukan.
Selangkah demi selangkah. Berbintang. Kenny Bai maju selangkah dan bergegas menuju Carson Chen seperti bintang. Dengan lambaian pedang besi berharga di tangannya, pedang itu berubah menjadi 18 titik cahaya bintang, menerobos masuk udara, seperti hujan yang menghantam pisang raja, semua melesat ke arah Carson Chen. Teknik pedang tingkat manusia kualitas menengah tahap pertama tingkat tinggi. Setiap titik cahaya bintang adalah pedang lurus, sangat kuat. Hati Carson Chen tergerak, matanya dingin dan serius, kekuatan energi darah meletus dan dia berubah 5 kali dalam sekejap, menghilang dan berubah menjadi bintang dingin yang muncul, seolah-olah satu bintang turun ke dunia. Bintang Lonely lahir, wajah Dicky Bai tiba-tiba berubah. Bila yang lain tidak tahu seperti apa teknik pedang bintang Lonely, maka tidak dengan dia. Begitu bintang Lonely muncul, 18 cahaya bintang langsung menjadi redup dan langsung hancur, lalu bintang Lonely tersebut juga hancur seperti kilatan. Mengikuti celah, pedang melayang melintasi langit seperti bintang terbang, mendorong tubuh untuk membunuh Kenny Bai dan sedikit cahaya bintang terbang, seolah melewati langit berbintang, sangat menyilaukan. Pedang penusuk berubah lagi. 1 perubahan, 2 perubahan, 3 perubahan. 4 perubahan dengan 1 pedang. Ekspresi Kenny Bai menjadi lebih jelek. Sebelum Kenny Bai sempat menghindar, dia merasakan hawa dingin datang dari lehernya, menembus tubuhnya dan seluruh tubuhnya mati rasa. Akui kekalahan, Carson Chen berkata dengan tenang dan wajah Kenny Bai memerah, kemudian memucat karena malu. Carson Chen, letakkan pedangmu. Dicky Bai kembali sadar dan berbicara dengan nada dingin serta tegas. Kakak sepenguruan, dia belum mengakui kekalahan, kata Carson Chen ringan. Aku mengaku kalah, Kenny Bai berkata dengan susah payah, dengan urat muncul di dahinya. Di bawah pandangan semua orang, perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Kalau begitu, keluarkan plakat kayu peringkat dari kolam darah mendidih. Carson Chen berkata, aku yakin kamu akan membawanya. Ambil. Kenny Bai mengeluarkan tanda kayu dari sakunya dan melemparkannya ke Carson Chen. 19 gelombang, sekarang 10 gelombang telah berlalu, artinya, menghitung hari ini, Kenny Bai yang dapat memasuki kolam darah mendidih dalam 5 hari, tapi sekarang dia digantikan oleh Carson Chen. Ini milikmu. Carson Chen mengeluarkan kartu kayu peringkatnya dan melemparkannya ke Kenny Bai. Ketika Kenny Bai melihat 130, dia hampir memuntahkan darah. Bisa mendapatkan plakat kayu peringkat ke-15 ada hubungannya dengan berbagai usahanya, di antaranya nama Dicky Bai juga berperan. Tanpa diduga, dia akhirnya memberikannya kepada orang lain yang tidak sejalan dengannya. Perasaan itu sangat tidak nyaman. Dicky Bai memiliki wajah muram. Dia akhirnya paham bahwa Carson Chen mengetahui hubungan antara Kenny Bai dan dirinya, lalu menantang Kenny Bai adalah serangan balik terhadap hukuman yang dia berikan padanya, membuatnya sangat marah. Pada saat yang sama, Carson Chen benar-benar berhasil mempraktekkan teknik pedang bintang Lonely tahap pertama. Dia sendiri juga pernah mempraktikkannya dan menyerah karena tidak berhasil memasuki tingkat awal selama sebulan. Dia tidak menyangka seseorang bisa berlatih ke tingkat awal hanya dalam waktu 10 hari, yang membuatnya sangat kesal. Selain itu, Carson Chen dapat berubah 4 kali dengan 1 pedang, membuktikan bahwa pencapaian teknik pedang miliknya lebih unggul dari miliknya. Entah dari sisi mana, intinya semuanya berhasil membuat Dicky Bai tidak menyukai Carson Chen, apalagi jika 3 hal tersebut digabungkan. Carson Chen, kekuatanmu sangat bagus, tetapi kamu abstain dari pertempuran hari itu. Itu benar-benar tidak masuk akal dan hukuman untukmu masih terlalu ringan. Dicky Bai tampak dingin dan berkata dengan nada dingin, selain 10 ekor kalajengking, kamu juga perlu mendapatkan 1 buah esensi darah. Apakah kamu bersedia menerima hukuman ini? Ketika dia berbicara, kekuatan tingkat ke-9 alam energi darah meledak, berubah menjadi aura yang mencengangkan dengan ketajaman seperti pedang, bergegas ke Carson Chen. Membuat tubuh Carson Chen gemetar, kulitnya mati rasa, rambutnya berdiri tegak dan dia merasakan krisis yang sangat kuat.
Bersedia. Ekspresi Carson Chen sedikit berubah, kemudian kembali normal, tetapi dia tidak membantah sama sekali, tidak memberi Dicky Bai kesempatan lagi. Dicky Bai menarik napas dalam-dalam. Dia sangat berharap Carson Chen akan menolak, memberontak dan bahkan secara langsung menyerang dirinya, sehingga dirinya dapat menyerang dan memberi pelajaran kepada pihak lain. Sayangnya, tidak ada peluang, yang membuat Dicky Bai semakin menganggap tinggi Carson Chen. Kakak sepenguruan, jika tidak ada hal lain, aku akan berburu kalajengking, kata Carson Chen dengan ekspresi serius. Pergilah. Dicky Bai mengangguk, karena Carson Chen tidak secara terang-terangan menentangnya, melainkan sangat kooperatif, jadi dia harus menunjukkan sikap yang seharusnya dimiliki seorang kakak sepenguruan. Carson Chen, aku ikut denganmu, kata Zheno Li. Berburu mantikor sangat berbahaya dan sulit, bahkan memetik buah esensi darah lebih sulit. Ini untuk menghukumku, bukan kamu. Carson Chen tertawa. Menolak kebaikan Zheno Li, Carson Chen pergi untuk mencari informasi. Sari buah darah adalah tanaman obat tingkat 7 yang memiliki persyaratan tinggi untuk lingkungan pertumbuhan, perlu diairi dengan darah monster untuk tumbuh, mekar dan berbuah. Setiap sari buah mengandung energi darah yang kuat dan murni, disempurnakan dengan menyajikannya, secara signifikan dapat meningkatkan kultivasi energi darah, bahkan jika itu untuk petarung tingkat ke-7 alam energi darah, itu juga berpengaruh signifikan. Jika dikombinasikan dengan tanaman obat lain dan disuling menjadi pil, juga akan memberikan efek yang cukup besar pada tingkat ke-8 maupun ke-9 alam energi darah. Adik, ada baiknya kamu tidak menentang Dicky Bai di depan umum. Chelsea Chen datang setelah mendengar berita itu. Aku tidak sekuat dia sekarang. Carson Chen berkata, itu adalah kebenaran yang sangat sederhana. Dalam hal kultivasi dan kekuatan, dirinya memang tidak sebaik Dicky Bai. Dalam posisi di aula seni pedang, juga tidak setinggi Dicky Bai. Pedang yang bagus harus cukup keras dan ulet, keduanya sangat diperlukan. Chelsea Chen berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang di dunia berpikir bahwa seorang pendekar pedang lebih baik mati daripada menyerah. Itu memang benar. Seorang pendekar pedang memiliki keberanian di dadanya dan ketajaman di hatinya, tetapi dia juga harus memahami momentumnya, mencari kelurusan di tikungan, membungkuk sementara untuk pembalasan yang lebih baik. Berbicara, Chelsea Chen menghunus pedang dengan santai. Tubuh pedang tiba-tiba ditekuk dan diluruskan. Cahaya pedang redup seperti air dan itu membuat momentum yang mencengangkan. Carson Chen tercengang. Apa yang dia lakukan hanyalah berdasarkan perasaan dan intuisi, tidak seperti Kak Chelsea. Degera, perasaan yang tersebar tak terhitung jumlahnya di benaknya tampaknya menemukan terobosan. Bersama-sama, itu menjadi lebih jelas dan ada perasaan yang tidak dapat dijelaskan dan mendalam tentang teknik pedang. Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Chelsea Chen memasukkan pedang ke sarungnya dan bertanya. Kak, aku bisa pergi sendiri, Carson Chen berkata, dia bukan anak kecil yang belum dewasa. Hati-hati, kamu harus tahu maju dan mundur dengan baik, jangan ragu. Chelsea Chen mengangguk. Setelah berpisah dengan Chelsea Chen, Carson Chen segera meninggalkan halaman kecil dengan makanan kering dan lainnya, lalu berjalan ke puncak Longjiao. Entah itu mantikor atau buah darah, kamu dapat menemukannya di puncak Longjiao. Berjalan keluar dari Akademi Seni Bela Diri Seven Glory dan mendaki puncak Longjiao, sesosok muncul setelah beberapa saat, menatap punggung Carson Chen, dengan cibiran di sudut mulutnya dan mulai ikut mendaki puncak Longjiao. Bersambung.